Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Banyak yang nggak tahu, Timnas Thailand di luar dugaan dihancurkan negara antah berantah abal-abal dengan skor telak 8-0. Kayak gini disebut Raja ASEAN, jelas sangat tidak layak. Yang pasti, Timnas Indonesia kini lebih pantas jadi Raja ASEAN karena sudah jadi ranking 4 Asia beberapa waktu lalu. Begini jalannya laga, Georgia menghancurkan Thailand dengan kejam sejak awal pertandingan. Skuad yang diasuh oleh Willy Sagnol melancarkan serangan demi serangan yang tak terbendung. Hasilnya, mereka berhasil unggul di menit ke-8 melalui gol tendangan jarak jauh Davitashvili. Tak berhenti di situ, Georgia terus menghantam Thailand dengan pukulan berat. Hanya dalam waktu 4 menit, sundulan Lochoshvili berhasil menembus gawang yang dijaga oleh Kampol Patomatakul. Setelah gol itu, serangan-serangan Georgia terus berdatangan dengan kekejaman yang tak terduga. Dalam sekejap, skor berubah menjadi 3-0 melalui tendangan mematikan dari Mikautadze. Penyerang Ajax Amsterdam itu kemudian menambahkan 2 gol lagi dalam waktu singkat, mencetak hat-trick pada menit ke-40. Meskipun Thailand berusaha untuk melawan, upaya mereka terasa sia-sia. Tristando mencoba melepaskan tendangan di menit ke-42, namun sayangnya masih melenceng dari sasaran. Hanya dalam waktu 1 menit, Davitashvili memastikan babak pertama berakhir dengan skor yang mengerikan 6-0 untuk keunggulan Georgia. Setelah turun minum, serangan-serangan Georgia tak surut meskipun mereka sudah unggul 9-0. Di menit ke-55, Mikautadze mencetak gol keempatnya melalui tendangan penalti setelah Fitiwat Sukjitamakul melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kvaratskhelia yang masuk sebagai pengganti di menit ke-58 juga ikut menyumbangkan namanya di papan skor dengan berhasil mengonversi umpan dari Sandro Altunashvili menjadi gol. Skor yang mengerikan tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Pertandingan ini meninggalkan luka yang dalam bagi Thailand. Mereka tak berdaya menghadapi kekuatan dan keganasan Georgia yang tak kenal ampun. Kemenangan telak ini tak hanya menghancurkan harapan Thailand, tetapi juga menghancurkan semangat dan kepercayaan diri mereka. Pertandingan yang tragis ini akan selalu teringat sebagai momen yang menyedihkan dan menderita bagi tim Thailand. Dominasi Georgia sangat terlihat dalam pertandingan tersebut. Statistik menunjukkan bagaimana Thailand dibombardir dengan 34 tembakan dan 22 diantaranya tepat sasaran. Penguasaan bola pun menjadi milik Georgia dengan 52% berbanding 48% yang dimiliki tim wakil ASEAN di laga ini. Thailand bahkan hanya mampu mencatat 5 tembakan dengan cuma 1 yang mampu tepat mengarah ke gawang Georgia. 4 lainnya melenceng. Keberanian Thailand menyambangi Eropa justru berbuah manis untuk Georgia. Tim berjuluk Crusaders ini sukses mencetak 3 rekor sekaligus di laga itu. Di antaranya rekor kemenangan terbesar Georgia, margin kemenangan terbesar di babak pertama, dan pemain pertama yang mencetak 4 gol di 1 laga. Hasil akhir ini menjadi pukulan telak atas sesumbar mulut besar Alexandre Polking selaku pelatih Timnas Thailand. Berharap mampu memberi perlawanan sengit. Hasil akhir yang diharapkan Polking tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Alih-alih dilirik kontestan langganan Piala Dunia, tim yang dibanggakan, Polking justru babak belur di FIFA Matchday Oktober 2023. Thailand telah bertemu dengan sejumlah lawan yang berada di atas mereka di peringkat FIFA dan kami bertarung dengan baik, ucap Polking. Ini akan menjadi ujian yang bagus bagi anak asuh saya. Thailand dan Georgia memiliki tujuan yang sama, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Thailand secara bertahap berkembang kuat di Asia.
kami berharap bisa menunjukkan performa bagus melawan Georgia. Di masa saya, Thailand selalu menerapkan gaya permainan menyerang. Hal itu juga tidak akan berubah saat melawan Georgia. Namun, yang terpenting tetaplah hasil akhir, imbuhnya. Hasil ini menelurkan kemenangan terbesar bagi timnas Georgia dalam sejarah mereka. Timnas Thailand yang tampil minus sejumlah bintang seperti Chanatip Songkrasin, Theraton Bunmatan, Terasil Dangda, hingga Nicholas Mickelson untuk tur Eropa ini benar-benar tak berdaya. Kekalahan 0-8 tercatat sebagai rekor terburuk dalam sejarah mereka di pertandingan FIFA Matchday. Namun, hasil tersebut masih kalah jeblok dari skor 0-9 yang dialami Thailand saat bertemu tim Inggris Raya di Olimpiade 1956. Akibat babak belur di Georgia, posisi Mano Polking di kursi pelatih Gajah Perang makin terdesak. Saat hendak menjalani laga FIFA Matchday, timnas Thailand sendiri sudah dibelit beberapa masalah. Mano Polking sebagai pelatih timnas senior Thailand sudah harus dibuat pusing dengan para pemain yang akan dibawa dalam laga ini. Pasalnya beberapa klub besar melarang pemainnya untuk bergabung dengan timnas. Alasan yang disampaikan sangat masuk akal. Tercatat 3 klub Thailand sedang menjalani laga dalam Liga Champions Asia. Mereka adalah Bangkok United, Buriram United, dan BG Pathum United. Akibat larangan ini, para pemain andalan Polking tidak bisa bergabung dalam FIFA Matchday bulan ini. Padahal, nama-nama tersebut adalah nama yang tidak asing bagi timnas Thailand seperti Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, Sarach Yoyen, dan Theraton Bunmatan. Situasi ini salah satu penyebab Thailand harus menerima kekalahan paling memalukan sepanjang karir mereka dalam sepak bola. Selain itu, tentu saja kondisi cuaca turut berperan. Sebagai negara di wilayah tropis, para pemain Thailand pun pasti harus bertarung melawan cuaca dingin di Georgia. Iya, itu tadi pertandingan beberapa waktu lalu. Mungkin kalian banyak yang belum tahu, makanya admin informasikan di video ini. Semoga terhibur. Plays the pass, it's into the area again, and it's now 6. Takes a big deflection on the way through. Davitashvili is the one who arrives. Georgia 6, Thailand 0. Lovely football again. And the cross into the area. Into space, nobody watching the run. Good cut back here. Make Vabishvili with a fabulous pass. And it's a cruel blow for the defender, Krisada, who watches that one. Well, it has been a first half to forget here for Thailand. And Georgia may not be done, not just yet. Lobjanidze arriving, sees the effort well blocked by Campbell, the goalkeeper. Coming rather slowly here. There was a second change in the middle of all of that for Georgia as well. Well, if this game was here to serve as a audition for the game against Cyprus for the Georgian players, there are a fair few who have certainly made it known that they are ready to play if needed. And here is one who will certainly be on the team sheet. Chakpatadze away, lifts into the area, and Lobjanidze perhaps should have done more. To add goal number 7, puts the chance wide. Now Thailand up into a good position, edge of the penalty area,
And look at the space on that left-hand side for Bourdin Pala. In the end, it's a relatively comfortable stop for Georgi Loria. That's a lovely run and a fierce hit too. Driven straight at Campbell, who is able to silence here in Tbilisi around the stadium as the fans await the next moment of magic here from Georgia. And it might be building here. Lobjanidze is away, has a quick look up. Has plenty of options in the middle. And here is one arriving. Good defending in the end, to sliding to prevent the... Manages to keep the chance alive. Chakvetadze is then in there, and the referee eventually pointing to the spots as Mikhail Tadze is brought down here. Well, we have... It will be 7. Smashed in by Mikhail Tadze, his 4th of the night. Thailand trying to and force their way back into the game here. Bourdin Pala sees his chance turned away. And off go Georgia. They have the pace to get there. And they run into the goalkeeper this time, Campbell, who is able to make the stop. Away it goes from... Bourdin Pala cuts in field, he's going to go for goal, and the chance takes a big deflection off of Kashia and ends up going... Chanaprong, curling effort to the edge of the 6-yard box. Chanaprong gets another go here. A chance to break. Zivzivadze has seen the room for Lobjanidze here on the right hand side. Lobjanidze with plenty to aim at in the middle. Abetskelia was the one who was there. They will perhaps be hoping for an easier night on Tuesday night. Tunishvili, Abetskelia, had to be him, didn't it? The record-breaking goal, their biggest ever scoreline, and it's their hero who arrives to smartly turn in. Big celebrations here as Georgia make it 8. Again, far too much room for Abetskelia here to find the room for the shot. And a player like that, in a position like this, well, there's only ever like... Fair to say that Napoli could do with him being back to his best, as they look some way short of the team we saw last season. Georgia again, heading goalwards. Tunishvili this time is denied. Gak ada angin, gak ada hujan, media Malaysia tiba-tiba kirim kabar mengejutkan untuk timnas Indonesia skuad Shin Tae-yong lawan Filipina. Seperti ini kabar media Malaysia tersebut. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjalani laga penting menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk mendapat hasil terbaik dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan pemusatan latihan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru. Termasuk kabar gembira yang bisa membuat peluang Timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini lebih besar. Makan Bola menulis artikel yang mengabarkan bahwa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut bermain menghadapi Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hingga artikel ini ditulis, 2 pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier (SC Paderborn 07) dan John Patrick Strauss (FC Hansa Rostock) resmi menolak panggilan timnas, tulis Makan Bola. Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtmann, masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak lanjutnya. Ada sosok sangat kuat di balik kesuksesan Erick Thohir tata sepak bola Indonesia, Coach Justin. Dia cinta mati timnas, mafia disikat semua. Kesuksesan Erick Thohir tidak lepas dari sosok yang ada di belakangnya. Bahkan Coach Justin mengakui bahwa sosok yang membantu Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia memiliki power sangat kuat dan cinta kepada timnas Indonesia. Menjabat selama 1 tahun sebagai ketua PSSI, Erick Thohir berhasil membangkitkan gairah sepak bola Indonesia kembali. Dimulai dengan memperbaiki kualitas timnas Indonesia sampai perbaikan terhadap tata kelola Liga 1. Semenjak PSSI diketahui oleh Erick Thohir, timnas Indonesia berhasil meraih berbagai prestasi. Kondisi Liga 1 juga secara bertahap mulai dibenahi oleh Erick Thohir DKK, seperti pengadaan video asisten referee (VAR) yang sudah digunakan dalam babak Championship Series Liga 1. Erick Thohir juga getol memperbaiki kualitas wasit, baik dari Liga 3 sampai Liga 1. Ini dilakukan guna menciptakan sebuah Liga 1 yang fair dan lebih kompetitif. Keberhasilan Erick Thohir ini menurut Coach Justin dikarenakan posisi strategis mantan Presiden Inter Milan ini di pemerintahan era Presiden Jokowi. Posisi yang kuat ini membuat para mafia sepak bola Indonesia, baik yang ada di PSSI maupun di luar, tidak berani melakukan manuver terhadap kebijakan yang dibuat oleh Erick Thohir. Para mafia ini seperti takut dengan orang yang ada di belakang Erick Thohir. Orang tersebut adalah Presiden Jokowi yang juga sangat cinta dengan sepak bola. Gue bilang sosok yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu R1 (Jokowi). R1 mengutus Menteri BUMN (Erick Thohir) untuk mengurus sepak bola. Kenapa BUMN? Karena BUMN punya power untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola, tutur Coach Justin. Siap bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner, gelandang galak timnas Indonesia ini lakukan latihan khusus jelang hadapi Irak dan Filipina. Perlu bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia melakukan latihan khusus jelang menghadapi Irak dan Filipina. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di 3 laga selama FIFA Matchday Juni 2024 tersebut. Kebanyakan di antaranya adalah para pemain yang berkarier dari luar negeri alias abroad dengan mencapai 13 orang. Termasuk di antara mereka adalah 2 gelandang bintang, Tom Haye dan Ivar Jenner, plus para pemain vital di sektor lain seperti Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Inzes. Hanya 9 pemain dari Liga 1 2023/2024 yang kebagian tempat di skuad asuhan Shin Tae-yong pada kesempatan kali ini. Namun, mereka juga bukan para pemain sembarangan. Salah satunya adalah gelandang Dewa United Ricky Kambuaya. Kambuaya sejatinya harus bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner untuk mendapatkan tempat di posisi starter timnas Indonesia. Melalui unggahannya di media sosial Instagram pribadinya @ricardo_r55 memperlihatkan dirinya sedang berlatih mandiri.
Kambuaya berlari di tebing pada tengah hari. Meski tanpa dibantu oleh pelatih, sang pemain berusia 28 tahun tetap terlihat serius dalam melakoni latihannya. Ricky Kambuaya sejatinya merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia sejak lama. Kambuaya sadar bahwa posisi starter bukan lagi garansi untuknya mengingat kehadiran para pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Ivar Jenner hadir untuk bersaing dengannya.